Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi, dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sarul Ramadan Wahyudin, kemudian teman saya, Aryasta Zodias Cahyaning Ratri, kemudian ada teman saya lagi, Fulki Adilia Yahya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja performance evaluation. Baik, yang pertama, saya akan membahas topik pembahasan, yaitu pembahasan pertama, pembahasan kedua, dan pembahasan ketiga. Dari pembahasan pertama, kita akan menjelaskan tentang definisi, tujuan, indikator, hambatan penilaian kerja. Kemudian di pembahasan kedua, kita akan membahas metode dan pembahasan metode grafik, rating, scales, penilaian kerja. Kemudian di pembahasan ketiga, kami akan membahas tentang pengertian sistem informasi dan klasifikasi penilaian kerja. Untuk penilaian kinerja, menurut Shimamura tahun 1995, penilaian kinerja adalah tingkat di mana para karyawan mampu mencapai syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Dalam arti lain, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses pengukuran kinerja karyawan yang dilihat dari pekerjaan setiap karyawannya dengan menggunakan aturan-aturan penilaian yang telah ada di setiap perusahaan. Hasil penilaian kinerja dapat dijadikan acuan dari setiap perusahaan apakah karyawan tersebut bisa dipertahankan di perusahaan tersebut atau tidak. Selanjutnya, tujuan khusus penilaian kinerja. Yang pertama itu ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi dari penilaian kinerja yaitu seorang manajer menilai kinerja masa lalu seorang karyawannya dengan hasil keputusan tersebut dapat berupa review, gaji, dan kesempatan promosi untuk kenaikan jabatan setiap karyawannya. Kemudian yang kedua tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan dari penilaian kinerja dilakukan seorang manajer untuk meningkatkan kinerja seorang individu di masa mendatang. Penilaian kinerja yang bertujuan pengembangan juga mencakup pemberian pedoman untuk karyawannya dalam kinerjanya di masa depan. Selanjutnya itu tujuan pokok penilaian kinerja. Dari penilaian kinerja adalah untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja setiap karyawan di perusahaan. Nah, di sini ada indikator kinerja dari penilaian kinerja. Yang pertama, tingkat terikat pada tujuan program dan menggambarkan pencapaian hasil. Yang kedua, ada terbatas pada hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas. Ketiga, terpusat pada hal-hal yang vital dan penting bagi pengambilan keputusan. Dan keempat, ada terkait dengan sistem pertanggungjawaban yang memperlihatkan hasil. Nah, selanjutnya ada hambatan dalam penilaian kerja. Hambatan yang pertama ada hambatan hukum. Pelaksanaan proses penilaian kinerja harus memiliki format yang sah dan dapat dipercaya, bebas dari diskriminasi. Jika hal tersebut tidak terjadi, maka akan melanggar hukum ketenagakerjaan atau hukum lainnya yang bisa mempengaruhi keputusan dari atasan. Oleh karena itu, setiap keputusan hendaknya objektif dan sesuai dengan hukum sehingga bisa menghindari aspek hukum yang berakibat negatif. Nah, kemudian yang kedua ada hambatan norma sosial. Hambatan norma sosial dalam evaluasi kinerja merujuk pada berbagai faktor sosial yang dapat mempengaruhi cara evaluasi kinerja dilakukan baik oleh atasan maupun rekan kerja. Beberapa hambatan sosial ini muncul karena dinamika sosial, interaksi, dan hubungan antar individu yang berperan dalam proses evaluasi. Selanjutnya ada hambatan politis. Menurut penilaian, suatu sistem penilaian kinerja mempunyai kekuasaan yang sah untuk mempengaruhi pemegang jabatan. Dalam hal ini, tidak jelasnya visi dan misi dalam pemerintahan membuat semakin tidak jelasnya kebijakan dalam bidang pembangunan, yang merupakan penghambat bagi kinerja perusahaan untuk merefleksi pada penciptaan kondisi lingkungan kerja yang humoris, serta adanya kepastian berusaha. Selanjutnya, nah untuk yang terakhir adalah hambatan pribadi. Hambatan pribadi dalam penilaian kinerja merupakan proses penilaian kinerja yang seringkali dilakukan dengan cara menitik beratkan kepada perasaan individu penilai. Penilai yang melakukan penilaian dengan segala perasaannya biasanya sering beranggapan bahwa penilai merupakan suatu formalitas saja dan suatu hal yang sangat membosankan. Mungkin selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya Dias. Pada Dias, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Syahrul. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai metode penilaian kerja atau performance evaluation.
Yang pertama adalah penilaian dengan umpan balik 360 derajat. Dalam metode ini, orang-orang di sekitar karyawan yang dinilai bisa memberikan nilai, termasuk manajer senior, karyawan itu sendiri, atasan, bawahan, anggota tim, dan pelanggan internal atau eksternal. Kemudian yang kedua ada skala penilaian grafis atau graphic rating scales, yaitu menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja. Misalnya dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai, skala yang digunakan adalah 1 sampai 5. Kemudian yang ketiga ada critical incident. Dalam metode ini, penilai harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif dan perilaku kerja yang sangat negatif selama periode penilaian. Yang keempat ada esai, yaitu evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan, kinerjanya pada masa lalu, potensinya, dan memberikan saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut. Yang kelima ada ranking, yaitu penilai menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Misalnya, pekerja terbaik dalam satu bagian diberi peringkat paling tinggi, dan pekerja yang paling buruk prestasinya diletakkan di peringkat paling bawah. Yang keenam ada work standard, yaitu metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan. Metode graphic rating scales, yaitu menurut Shimamura merupakan metode yang membandingkan kinerja individu terhadap suatu standar absolut yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dengan menggunakan metode ini, para penilai melakukan penilaian kinerja dengan mencatat menggunakan sebuah skala. Skala tersebut memiliki beberapa kategori berdasarkan ketetapan dari organisasi yang biasanya menggunakan dalam angka 5-7. Angka-angka tersebut didefinisikan dengan kata sifat seperti luar biasa, memenuhi harapan, atau butuh peningkatan. Untuk rumus perhitungannya sudah tertera dalam presentasi kami. Selanjutnya adalah contoh perhitungan penilaian kinerja menggunakan graphic rating scales, yaitu proses perhitungan penilaian kinerja menggunakan GRS diawali dengan memberikan nilai detail-detail terhadap setiap kriteria dengan skala penilaian 0 sampai 6. Dengan contoh kriteria penilaian kinerja ada di sebelah kiri dan skala penilaian ada di sebelah kanan sebagai berikut. Kemudian ada contoh detail item kriteria setiap kategori, seperti kriteria attitude, maka detailnya adalah tentang ketaatan kerja, ketaatan waktu karyawan, kerjasama, dan komunikasi. Kemudian untuk bidang pengajaran, yaitu detail kriterianya ada cara mengajar atau teknik mengajar, kemudian kedisiplinan akademik, dan seterusnya. Selanjutnya adalah proses yang dilakukan, yaitu menghitung nilai rata-rata setiap detail kriteria yang ada. Perhitungan rata-rata untuk setiap detail item pada kriteria dapat dilihat pada perhitungan berikut. Misalnya dalam penilai 1, dalam ketaatan kerja yang dinilai adalah ketaatan peraturan ditambah antusias yang dibagi 2, kemudian hasilnya dapat dilihat sendiri yaitu 4,5, dan kemudian ada ketaatan waktu kerja yaitu dari mangkir, kemudian dari ketepatan waktu dan jumlah kehadirannya selama periode waktu berjalan, ditambah kemudian hasilnya seperti yang sudah tertera. Untuk menilai kerjasama dan komunikasi yang dinilai adalah aspek kerjasama ditambah komunikasi dibagi 2. Kemudian untuk rata-rata attitude yang diambil adalah dari ketaatan kerja ditambah ketaatan waktu kerja dan ditambah ketaatan kerjasama. Untuk penilaian graphic rating scales ini, untuk melihat nilai kategori, yaitu detail-detail kategori ditambah dengan jumlah dari detail kategori tersebut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk penilaian kedua juga sama. Kemudian, apabila rata-rata setiap kriteria telah diketahui, proses selanjutnya yaitu melakukan perhitungan skala penilaian pada setiap kriteria. Seperti contoh pada penilaian 1, nilai attitude, nilai rata-rata yang didapat dari perhitungan sebelumnya dikali dengan skala penilaian 40% yang sudah ditetapkan di awal. Dan kemudian, untuk mendapatkan nilai rata-rata yang diinginkan, caranya adalah dengan dari setiap kategori, rata-ratanya dikali dengan skala penilaian yang ada di depan, untuk mendapatkan hasil akhirnya. Kemudian untuk perhitungan selanjutnya dapat dilakukan yaitu menghitung nilai akhir untuk mengetahui kesimpulan kinerja karyawan yang telah diberikan. Seperti contoh penilai pertama, maka hasil akhir penilaiannya adalah nilai attitude yang ditambah nilai pengajaran, ditambah nilai penelitian, dan ditambah nilai pengabdian. Untuk nilai ini didapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu nilai rata-rata dikali skala penilaian. Untuk perhitungan selanjutnya yang dilakukan yaitu menghitung nilai akhir untuk mengetahui kesimpulan kinerja karyawan yang telah diberikan. Misalnya, untuk nilai 1 hasil akhirnya adalah 4,7, maka di skala penilaian yang ada 4,7 masuknya ke dalam
kategori excellent, dan seperti itu sampai seterusnya. Kemudian untuk materi sistem informasi penilaian kerja akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fulki Adilia. Untuk Fulki, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada sistem informasi penilaian kerja, yaitu sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan dari komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara sederhana, sebuah sistem terdiri dari 3 elemen utama, yaitu input, proses, dan output. Lalu elemennya sistem informasi penilaian kerja yang pertama itu ada tujuan, yaitu dengan mendukung fungsi kepengurusan manajemen, keputusan manajemen, dan mendukung kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua itu ada masukan, yaitu berupa input dalam hal berwujud maupun tidak, seperti data transaksi, non-transaksi, serta instruksi atau arahan. Lalu yang ketiga ada keluaran, yaitu output yang dihasilkan pemrosesan, seperti informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada proses, yaitu dengan melakukan ringkasan data perhitungan, data menurut data mekanisme pengendalian, dan umpan balik untuk mengendalikan masukan maupun keluaran. Lalu ada klasifikasi sistem penilaian kerja. Yang pertama itu sistem abstrak dan sistem fisik, yaitu gagasan atau konsep yang dapat dilihat. Lalu sistem deterministik dan probabilitas, yaitu dilakukan secara prediksi dan peramalan. Yang kedua, ada sistem tertutup dan terbuka. Dalam sistem tertutup, sistem tidak saling bertukaran materi dan informasi sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan sistem terbuka yaitu menerima masukan yang bersifat acak maupun gangguan. Lalu yang ketiga itu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti sistem tata surya. Sedangkan sistem buatan adalah sistem yang diciptakan oleh manusia. Lalu informasi penilaian kinerja, yaitu merupakan data yang telah diolah menghasilkan suatu luaran dalam pengambilan keputusan, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta bermanfaat sesuai dengan kebutuhannya. Lalu transformasi data ke informasi itu ada 3 langkahnya. Yang pertama itu ada data yang terdiri dari beberapa data, ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu yang kedua itu ada proses, yaitu perhitungan rata-rata dalam penjualan kuartal terakhir. Yang ketiga itu ada informasi, yaitu rata-rata dari penjualan kuartal terakhir sebesar 1,2 miliar. Kesimpulannya dari penilaian kerja, yaitu penilaian kerja adalah penilaian kinerja dalam akuntansi manajemen adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional suatu organisasi atau unit bisnis. Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai, serta memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, penilaian kinerja adalah alat yang vital bagi manajer dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja organisasi, serta untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.